Halo netizen, ini adalah Mitsubishi New Xpander Facelift. Nah, di acara Gias 2021 ini Mitsubishi menghadirkan Xpander Major Facelift. Jadi, setelah dia mendapatkan facelift ringan di tahun 2020 kemarin, di akhir tahun 2021 ini dia juga mendapatkan facelift besar yang cukup drastis ya. Jadi, kalau kita lihat dari mukanya nih ya, ini mukanya berubah total, nggak ada mirip-miripnya sama yang lama, bahkan panel-panelnya tuh banyak yang berubah ya, kayak kap mesin itu udah beda sama Xpander lama, dan bumpernya juga berubah total. Jadi ini lebih mirip ke desain dynamic shield yang lebih baru lagi, mirip seperti Mitsubishi Outlander yang ada di luar negeri ya. Di bagian grillnya juga jadi lebih manis sekarang karena ada list atas yang berwarna hitam metalik gini ya. Jadi cukup keren dan nggak ada krom-kroman di grill atas kayak di Xpander Ultimate yang lama. Dan yang keren adalah lampunya, karena lampu dari Xpander terbaru ini juga jauh lebih revolusioner ya sekarang, karena dia lampunya tuh rame ya. Ada 3 proyektor, 2 untuk lampu dekat, 1 untuk lampu dim, dan dia dibantu lagi sama lampu reflektor 2 buah di belakang sana. Jadi rame banget depannya. Di depan fog lampnya halogen, dan bagian underguard itu juga diubah biar senada sama desain atasnya. Untuk di paling atas ada lampu senja yang andaikan ini jadi DRL ini bakal lebih cakep, tapi sayangnya enggak. Dan lampu sennya ada di bagian sini ya. Lanjut ke samping. Sekarang untuk yang Ultimate, dia velgnya 17 inci. Jadi secara ground clearance dan kalau kata Mitsubishi, yang versi facelift ini udah mendapatkan ubahan kaki-kaki yang cukup ekstensif ya. Ya kita lihat nanti aja apakah shock belakangnya masih bocor atau enggak. Dan kalau yang tipe Ultimate ini, dia ring 17 dengan ban ukuran 205/55 R17, dan ground clearance-nya jadi naik ya menjadi 220 mm, nambah 15 mm dibandingin Xpander Ultimate yang sebelumnya. Untuk rem, dia disc brake di depan, belakang tromol, tapi udah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control, serta hill start assist. Lanjut ke samping lagi, di bagian spion tetap sama, dia modelnya pedestal atau nempel di bagian pintu situ dengan lampu sen di sisi luar, dan di bagian bawah ada semacam side skirt gitu yang agak lebih lebar ya dibandingin bukan generasi sebelumnya, versi yang lama lah. Door handle untuk tipe Ultimate ini udah chrome dan ada akses keyless entry. Window line dia chrome. Untuk rem belakang seperti ini masih tromol ya. Lanjut ke belakang, sama seperti bagian depannya, ini juga ubahannya banyak banget. Jadi pintu bagasinya diganti sama Mitsubishi dengan desain yang jauh lebih modern lagi, mirip seperti Mitsubishi Outlander terbaru ya. Lampunya juga diganti, jadi sekarang modelnya tuh kayak huruf T gini, atau ada yang bilang seperti Thor's Hammer. Dan untuk lampu remnya juga sekarang sudah LED, tapi untuk lampu sen tetap bohlam, lampu mundur tetap LED sama seperti yang lama. Di bagian kaca udah ada wiper, di fogger belakang tetap ada high mount stop lamp, dan ada antena yang sudah shark fin. Di belakang sini juga lampu plat nomor udah LED, dan ada kamera mundur. Untuk emblemnya juga posisinya sayangnya agak diturunin gitu ya, padahal kalau yang lama kan di sini kayak lebih pas gitu ya, sedangkan ini diturunin jadi agak kurang proper kalau menurut gue. Tetap ada emblem varian juga untuk yang Ultimate ini. Di bagian sini ada sensor parkir, dan bagian bumper bawahnya juga dirombak total. Untuk reflektor juga sekarang posisinya tuh vertikal, nggak horizontal lagi. Dan di belakang sini juga ada knalpotnya, dan ban serepnya juga sekarang menjadi space saver. Mungkin karena peleknya jadi makin gede ya, mungkin bracketnya kurang gede. Dan yang baru adalah tombol pembuka bagasinya pakai elektrik, nggak pakai tuas manual lagi. Nah, untuk bagasi ya masih sama seperti Xpander sebelumnya. Jadi untuk bagian interior belakang ya terutama itu nggak diubah, tetap ada storage di bawah sini. Joknya juga bisa dilipat 50-50 seperti ini, dan ya bagasinya masih sama lah pokoknya. Di sebelah kiri dan sebelah kanan itu juga ada tempat penyimpanan terbuka, dan ada tempat buat toolkit di sebelah kanan. Oke, yuk langsung kita tutup aja.
Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Mitsubishi New Expander ini ya. Untuk mesin masih sama, menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder naturally aspirated dengan kode 4A91 berteknologi MIVEC. Tenaga juga masih sama, sekitar 104 PS dengan torsi sekitar 140-an Nm. Tapi yang baru di facelift ini adalah transmisi otomatisnya sekarang berubah menjadi CVT dengan mode virtual 8 percepatan ya. Jadi cukup unik ya, facelift doang tapi ganti transmisi. Dan tetap penggerak roda depan. Untuk mesin masih sama rapihnya seperti yang sebelumnya, udah ada engine cover walaupun untuk yang warna silver ini kelihatannya masih belum dicat ya. Oke, yuk kita tutup aja. Dan sekarang kita lihat ke interior depannya. Nah, di facelift ini juga Mitsubishi melakukan perubahan yang major banget di bagian interior ya. Karena kalau lihat dashboardnya ini berubah total, setir ganti, motif jok juga ganti, dan khasnya tipe Ultimate ya, dia interior tuh warna beige. Di sini joknya masih fabric tapi dengan pattern diamond seperti ini. Pengaturan jok masih manual, ada recline, height adjuster seperti ini, dan ada slidingnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, yang paling kelihatan di dashboard ini adalah setirnya ya, karena setirnya sekarang berubah total dan ini terinspirasi dari setirnya Mitsubishi Evo 10. Dan yang uniknya adalah selain dia dilapis kulit, tapi di sisi kiri dan sisi kanan ini dia ada motif perforated yang kelihatan lebih sporty juga. Pengaturan pasti tetap sama ya, tilt dan teleskopik. Tetap ada tombol pengaturan audio steering switch dengan voice command dan angka tutup telepon. Di tengah ada airbag dan klakson. Dan untuk varian Ultimate tetap ada cruise control. Di belakang setir ada tuas lampu dan lampu kabut. Ada tuas wiper dengan intermittent timer, dan instrument cluster juga sedikit berubah ya, cuma karena nggak ada kuncinya jadi kita nggak bisa lihatnya. Sebetulnya ini speedometer ganti, jadi dia ada rona biru di pinggirannya gitu, dan ada beberapa menu-menu baru. Yang paling berasa sih ada tampilan untuk indikator auto stop and go, karena Expander facelift ini sekarang punya fitur idling stop start ya. Jadi kalau kita berhenti lampu merah, dia bisa mematikan mesin untuk menghemat BBM. Dan yang paling berasa adalah kalau kita lihat MID-nya ya, di bagian odometer agak geser ke kiri karena di sebelah kanan ini ada indikator temperatur udara luar yang sebelumnya nggak ada ya. Lanjut ke sebelah kanan, di dashboard ini juga berubah ya. Jadi tadinya kan ada panel jahitan palsu di mana-mana, sekarang dia diubah menjadi panel soft touch asli, dan ada tombol info di sini. Ventilasi AC juga jadi simple seperti ini. Ada tombol start stop mesin, pengaturan spion dengan pelipatan elektrik, dan ada 4 tombol gini ya, 2-0, satu untuk matiin sistem auto stop start dan satu untuk mematikan stability control. Di bagian bawah juga ada laci kecil. Di bagian pedal masih sama, tetap ada footrest dan ada tuas muka kap mesin. Untuk di bagian door trim ini hampir berubah semua ya. Jadi bagian atas sama di sini tuh masih sama, tapi di bagian sini tuh dia jadi panel empuk dengan jahitan asli. Di bagian sini juga, dan door handle tetap chrome. Terus untuk di tipe Ultimate kan kalau dulu dia ada panel piano black di sekitar switch power window, sekarang diganti dengan aksen carbon fiber yang lebih sporty. Ada window lock, central lock, auto up down power window di sisi pengemudi, dan ada door pocket sama cup holder. Ada speaker juga. Untuk tweeter juga ada di pilar A. Di bagian atas ada sun visor pengemudi dengan card holder. Spion tengah tetap manual dimming. Cuma sayangnya lampu tengah ini masih jadul banget ya, ini kayak mobil 90-an gitu, dan agak kurang match gitu dibandingin dashboard yang barunya ini. Andai kan bisa diganti dengan yang lebih mewah, kayaknya akan lebih oke. Sun visor kiri tetap ada cermin juga. Ada grab handle, seatbelt masih belum bisa naik turun, tapi untuk headrest bisa di adjust naik turun, dan ini tidak seret kayak mobil gua. Lanjut ke tengah, head unit juga baru. Jadi dia ada framing yang model floating gini, jadi kelihatan lebih modern dan kelihatan lebih mirip sama kompetitornya. Dan untuk fitur juga oke, ada Apple CarPlay, Android Auto, ada kamera mundur juga ya, pokoknya lengkap banget. Dan dashboard ini juga ya, sebetulnya bagus sih ya,
Gue juga sebetulnya agak iri dengan expander ini karena dashboard tuh berubah banget gitu. Kenapa nggak dari awal aja sih? Dan untuk tipe Ultimate ini juga ada aksen kayu yang ini pasti bukan kayu beneran, tapi kesannya tuh kayak kayu beneran karena warnanya itu ngedoff gitu, jadi bagus banget. Ventilasi AC di bawah sini juga jadi lebih minimalis. Tombol hazardnya jadi warna hitam gini dan panel AC juga berubah. Sekarang dia menggunakan panel AC digital seperti ini untuk fan speed di kiri, temperatur di kanan, dan ini bukan climate control ya, jadi AC-nya masih manual kayak expander yang lama, cuma tombol-tombolnya aja diubah. Dan dia ada tombol-tombol lagi di bawahnya, defogger belakang, max cool, mode atau arah AC, mode AC, sirkulasi udara. Cuman sayangnya di expander baru ini nggak ada defogger depan lagi. Jadi kalau kita lihat ini tetap ada lubang untuk defogger depannya, tapi ada satu tombol kosong di sini yang kosong. Dan kalau kita mainin modenya ini nggak ada arah ke kaca depan, jadi ada fitur yang disunat. Tapi untuk yang versi ekspor pasti tetap ada. Di bagian bawah ada power outlet dan USB. Tempat penyimpanan di sini yang tadinya bisa dilepas pasang itu juga jadi panel fix, tapi di bawahnya jadi ada slot untuk kartu. Di bagian bawah juga tempat koin yang tadi ada penutupnya sekarang dihilangin, jadi kebuka gini aja dan ada kantong-kantong di kanan sama kiri ini. Nah, ini dia yang berubah juga di expander baru. Jadi selain transmisi menggunakan CVT, sekarang dia menggunakan electronic parking brake untuk yang tipe ultimate dan sport dengan transmisi otomatis. Jadi keren banget ya. Untuk sebuah low MPV dia punya fitur canggih seperti ini. Dan dia juga ada auto hold, jadi kita nggak perlu nahan rem lagi di kemacetan. Di belakangnya ada cup holder yang masih sama seperti expander lama, cuma diputar gini aja. Dan konsol box ini juga berubah ya. Dia jadi ada armrest yang proper begini. Di dalamnya juga ada tempat penyimpanan yang gede banget. Dan ada tempat tisu juga di dalam sini. Jadi praktis sekali. Ada tempat penyimpanan terbuka di sini kayak expander lama, dan glove boxnya tetap sama. Di bagian bawah jok penumpang depan juga masih ada tempat penyimpanan kecil seperti itu dengan ukuran maksimal 2 kg. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Mitsubishi New Expander. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya dari si Mitsubishi New Expander ini. Nah, di kabin belakang ini juga ada beberapa perubahan yang membuat mobil ini jadi makin lengkap lagi ya. Tapi untuk kelegaan ruang ini masih sama seperti expander yang lama juga. Ini ada posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan masih ada 5 jari lebih untuk legroom belakang. Jadi lega banget, dan karena posisi duduk jok depan itu ditinggiin, kita bisa selonjorin telapak kaki sampai bener-bener selonjor ya. Di belakang sini ada seat back pocket kiri kanan, dan khasnya expander ya ada 2 kantong seperti ini. Di belakang center console juga sekarang jadi ada colokan USB seperti ini ya, dan yang kerennya satu USB yang sebelah kiri ini USB Type C, jadi future proof. Di bagian atas tetap ada double blower, cuma knopnya dibikin ala-ala knob 4-wheel drive switch yang ada di Pajero Sport gitu ya, jadi kelihatan lebih mewah juga. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri ada grab handle, cuma untuk tahun 2021 ke atas jadi nggak ada gantungan bajunya lagi. Jok belakang juga sama seperti di jok depan, dia fabric yang super halus dengan aksen diamond seperti ini. Headrest bisa di adjust naik turun, dan ada input ISOFIX. Nah, yang baru di jok tengah ini adalah ada cup holder di armrest tengah, dan ini kelihatan kayak modifan gitu sih, emang mungkin terinspirasi dari mobil lebih channel kali. Tapi enaknya kalau kita nyandarin tangan, kita bisa naruh di sini, naruh barang, permen lah atau ya minuman gitu. Keren ya. Di bagian door trim belakang sama seperti door trim depan, dia sininya tuh plastik, tapi di bagian sini tuh dia soft touch dengan aksen jahitan asli, dan ada panel karbon ala-ala di sekitar power window switch. Door handle tetap chrome, dan ada door pocket sama speaker di bagian bawah. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita masuk ke kabin baris ketiga dari New Expander ini ya. Untuk pelipatan jok baris kedua juga masih tetap one touch tumble seperti yang
lama ya, jadi mudah sekali, cukup masuk aja dan gas. Ini kita tegakin dulu. Nah, ini adalah posisi jok baris kedua yang udah dimajuin full. Jadi untuk orang dewasa ini lega sekali, masih ada 2 jari sedikit ya untuk tinggi gue yang 170 cm, dan untuk headroom masih ada 2 jari, jadi masih lega. Dan sebagai perbandingan, ini adalah yang posisi paling mundur, jadi kelihatan nih kalau mundur itu pasti mentok untuk orang yang sebesar gue. Amenities di belakang juga masih sama seperti sebelumnya, ada cup holder, tempat penyimpanan kecil di sini, di atas ada power outlet juga, ada grab handle di kanan dan kiri, dan pastinya sudah lengkap dengan seat belt dan headrest. Dan ada yang nyadar nggak kalau plafon dari Neo Expander ini berubah warna? Udah bukan beige lagi, tapi jadi warna silver dan kelihatan lebih sedikit lebih nggak gampang kotor ya. Ya tergantung pemakaian sih, tapi kalau yang lama itu beige, sekarang jadi silver. That's sih, gitu doang. Oh ya, sama ada satu lampu di belakang sini. Udah. Yuk sekarang kita keluar aja. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Mitsubishi New Expander varian Ultimate ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.